belajar menjadi seorang trainer, belajar sama beliau jadi seorang trainer waktu itu di SD sampai alhamdulillah. Masihkah tersisa qiyamul lail, masihkah tersisa qiraatul Quran, masihkah tersisa sholat berjamaah di masjid dan sebagainya. Masih. Alhamdulillah. Baru satu yang menjawab. Yang jauh salam didoakan, amin. Yang belum pergi haji bisa pergi haji. Yang udah pergi haji balik lagi. Yang banyak utang mudah-mudahan utangnya terbayar. Kenceng amat. Baik, sekali lagi, ayo ting-ting makan opak, yang penting kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal halal bil halal min wujuhin silatir rahim. Walhamdulillah alladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'ada wa ridha. Allahumma faqihna fid-din, amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfahum linnas. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati perwakilan manajemen dari pusat, yaitu Bapak Joko Herlambang. Kita doakan biar beliau sehat walafiat. Kita muliakan juga Ketua DC atau Head of DC Pulau Kambing, Bapak Sutam Effendi, ya Pak. Alhamdulillah dijelaskan tadi, dengan dipimpin oleh beliau ada prestasi zero accident. Tepuk tangan untuk beliau. Ada peningkatan aqua 9, berapa tadi Mas Joko? 6%. PIT sampai 17%. Mudah-mudahan semester berikutnya bisa naik lagi. Amin ya robbal. Dan saya doakan mudah-mudahan kalau targetnya naik, gajinya mudah-mudahan nih Pak Joko, karyawan minimal gajinya 10 juta. Amin. Dan mudah-mudahan saya doain biar naik lagi, bukan 10 juta, 16 koma. Tahu 16 koma, tanggal 16 sudah koma. Maksudnya 16 juta kalau prestasinya baik. Kalau targetnya boleh jadi sampai 1000. Amin ya robbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati perwakilan ketua ya SP DAG Serikat Pekerja, kalau tidak salah namanya Ibu Tuti. Asal jangan disingkat habis kentut. Jangan ya. Ini Ibu Tuti ini alhamdulillah walaupun sudah tua namanya siswa. Karena namanya Siswanti. Ya, mudah-mudahan dengan adanya SPDAG ini juga memberikan tadi persaudaraan semakin meningkat. Amin. Kerja tim juga semakin meningkat, dan para kepala DC yang lainnya, para karyawan, para karyawati yang punya anak harus hati-hati. Yang punya anak perawan harus hati-hati. Karena kenapa? Kita harus senantiasa walaupun bekerja. Ini saya lihat nih bapak-bapak kan tipenya ini tipe apa ini? Kebanyakan tambangnya kan P6. Tahu ini P6 Pak Sutam? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan.
Apa Pak? Pena apa? Pergi, pagi, pulang, petang, penghasilan pas-pasan. Tapi pas-pasan yang positif. Amin. Pas mau beli mobil Camry, pas ada. Pas mau beli mobil Alphard, pas. Mau pergi haji, pas. Mau umroh, pas. Semuanya mudah-mudahan ini yang dikategorikan pas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang mencukupinya. Tapi kebanyakan karyawan dia udah bekerja maksimal, apa yang terjadi? Ada penyakitnya ini Pak Joko. Penyakitnya 3G sebagai karyawan. Apa itu 3G? Gasak, gesek, gosok. Apa Bapak-bapak 3G? Gasak, gesek, gosok. Betul atau tidak? Wah, ini yang pengalaman kenceng tuh. Gasak, gesek, gosok artinya apa? Kalau udah gajian yang terjadi apa? Dia cari tuh barang ke mall. Ya cari semua barang, dia nggak mau bayar tunai. Ya kan pertama dia cari, gasak dulu cari. Bahasa Jawanya gasak cari ya. Ambil barangnya. Habis ambil barangnya apa? Jangan lupa kita bawa uang cashnya nggak ada, pakai gesek. Kartu kredit karena banyak yang kita belanja, yang terakhir kasihan gosok badannya. Karena tagihannya banyak sekali. Kita bekerja tak lain tak bukan semuanya untuk menghidupi keluarga kita, agar anak kita bisa sekolah, bisa kuliah, istri kita bisa memberikan nafkah juga, mendapatkan makanan, minuman yang layak. Suami istri bekerja, harapannya apa? Kalau kita bekerja, harapannya anak kita bisa sekolah. Berbeda dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang tiada hari tanpa bekerja. Kalau kita bekerja untuk anak. Bahkan boleh jadi ada bapak-bapak yang sambil dia bekerja, dia sambil kuliah, sambil sekolah. Ada yang begitu? Harapannya jabatannya naik. Bahkan tadi anaknya sekolah, ibunya sekolah, bahkan BPKB-nya. Nah, ada yang begitu? STNK-nya digadai. Karena yang terjadi ini yang modelnya kita bekerja. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan acara halal bihalal. Tadi sudah ada tuh semuanya, ustadz-ustadz semuanya. Ada Ustadz Joko udah mengutip ayat banyak sekali. Bagian saya bingung nih Pak Joko, bagian doa aja. Tapi mohon maaf, ini saya mohon doanya. Hari ini jadwal saya 4. Yang pertama di Masjid Fatullah UIN Jakarta. Habis dari Masjid Fatullah UIN Jakarta sore, alhamdulillah bisa ketemu sama bapak-bapak di sini, itu di PT Aqua. Nanti habis Isya saya juga ceramah di Ciputat. Yang terakhir di Ciranjang. Ciranjang tahu Pak? Tempat tidur. Makanya nih mudah-mudahan insya Allah bulan depan insya Allah saya akan ceramah ke Singapura. Dari Singapura berangkat ke Malaysia. Habis Malaysia insya Allah berangkat ke Australia. Habis Australia ke Kanada, Amerika, mampir sejenak ke Arab Saudi, kemudian pulang baru ke Indonesia. Itu kalau ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang gimana? Di rumah aja Pak Joko. Diem aja kalau ada yang undang. Karena alhamdulillah saya diundang ini di Indonesia, di Nusantara. Kalau bapak-bapak ingin tahu ceramah saya, tinggal diketik aja Pak di Google, di YouTube ditulis di situ Muhammad Zain. Insya Allah ini bukan promosi, cuman iklan aja. Kalau diketik Muhammad Zain yang keluar Mahir Zain. Ya ada Muhammad Zain, ada ceramah beraneka ragam. Kita diingatkan acara halal bihalal ini adalah tradisi yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, bulan Ramadan karena kita berpuasa, makanan yang awalnya halal jadi
haram. Karena kenapa? Kita berpuasa. Yang halal aja jadi haram, apalagi yang haram. Harapannya juga, alhamdulillah, sekarang bukan menjadi haram bil haram, tapi menjadi halal bihalal. Karena kita tidak berpuasa, sudah merdeka. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Karena kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri kembali kepada suci. Insya Allah kita semuanya memperoleh kemenangan. Amin ya robbal alamin. Bahkan dikategorikan tadi, kita itu modelnya semuanya apa? Karena tadi kita suci, boleh yang awalnya puasa di Ramadan, sekarang boleh makan. Yang halal menjadi halal, tapi yang haram tetap tidak boleh. Guru saya Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, beliau menjelaskan ada pantun. Mau dengar pantun nggak? Nah, ini ada pantun dari beliau. Kalau ada bawal, kenapa harus pilih tiram? Kalau ada rizki yang halal, kenapa harus makan rizki yang haram? Makan ikan tiram membuat kaki bengkak-bengkak. Makan ikan tiram apa Pak? Membuat kaki bengkak-bengkak. Makan rizki yang haram, doa kita tertolak. Nah ini halal bihalal, diingatkan. Halal bihalal kalau bahasa kerennya cuma di Indonesia ini. Di Arab Saudi tidak ada halal bihalal, sehingga halal bihalal kerennya itu dikenal dengan open house. Open house itu pejabat-pejabat, halal bihalal silaturahim, itu intinya halal bihalal. Bukan hanya yang muslim, bahkan ada yang non muslim. Untuk kita bekerja sama, yuk kita saling halal bihalal. Ini temanya bagus sekali. Kita tingkatkan tali persaudaraan dan silaturahim sesama karyawan, sehingga terwujud semangat baru dalam bekerja. Kita tadi sudah sama-sama menyimak dari Direktur Pak Charlie, harapannya the power of we, kekuatan bersama. Kekuatan kita bukan satu, tapi harapannya apa? Kita bersama-sama bekerja. Kita diingatkan tadi halal bihalal ini, ini ada semangat baru. Bahkan tadi ada Danone manifesto yang biasanya bapak-bapak nggak pernah nyari internet, disuruh untuk aktifkan handphone, komputer. Tahu internet Pak panjangannya? Indomie, telur dan kornet. Jadi kita diingatkan, biar supaya nggak gaptek walaupun bekerja, tetap biar tahu semangat. Semangat luar biasa. Ada pelajaran. Kalau kita ingin belajar tentang kompak, kerjasama, terutama dalam halal bihalal, saat kita bangun teamwork, kita bisa belajar dalam Al-Quran. Allah abadikan nama, ada binatang yang namanya semut. Semut ada nggak diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Namanya surah apa? Surah An-Naml, semut. Semut itu coba kita lihat, walaupun dia belum pernah kenalan tuh semut, kalau berjumpa ngapain kira-kira? Itu salaman. Harapannya kawan-kawan, kita sebagai karyawan di PT Aqua ini yang dimuliakan oleh Allah, yuk bersama-sama kita bangun tim. Kita bangun bersama-sama. The power of we. Ternyata kalau kita ingin mengangkat barang saja, ini kalau ada contohnya enak nih, ikan paus makan permen, ausmen. Biar denger aja ini panitianya. Ikan paus makan permen, aus, mana dia nih ya? Ikan paus makan permen. Pokoknya kita terus aja ini. Ini mau ngasih contoh, ini yang sangat penting. Jadi harus dicontoh, dipraktekkan. Ini ya, mohon maaf nih Pak Joko, Pak Kepala DC, Pak siapa namanya, Pak Effendi ya, panggilannya tadi apa Pak? Pak Sutam. Oke, baik. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita taruh ini yang namanya Aqua, kita angkat pakai jari telunjuk satu saja, kira-kira keangkat apa tidak kira-kira? Nggak akan terangkat.
Kalau kita angkat dengan 2 jari, keangkat nggak kira-kira? Apalagi diangkat 3 jari, apalagi seperti ini. Kalau kita ingin minum, cuma niat saja, maka tidak kira-kira harusnya hilang nggak kira-kira? Pasti tidak hilang, cuma niat saja. Yang paling bagus niat itu apa? Dia angkat, kemudian dia letakkan, kemudian diminum. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngasih contoh. The power of we, kekuatan kita, bukan kekuatan satu. Makanya kalau kita bisa belajar, coba ibu-ibu ini yang pakai make up itu simbol kebersamaan. Walaupun berbeda, jadi indah, jadi cantik. Benar atau tidak? Coba kita lihat ibu-ibu, bibirnya diapain, warnain apa biasanya tuh Pak Joko? Warna merah. Ini di alis dipakein hijau-hijau. Di atas ini ada hitam. Itu warna-warni jadi indah, jadi bagus, jadi cantik. Bayangkan kalau satu warna merah semua gimana kira-kira? Jadi ondel-ondel. Ini kebersamaan yang luar biasa. Bahkan ketika saya ceramah ke Sulawesi Utara, di sana kebanyakan non-muslim. Saya diundang ceramah, perjalanan saya dari Ciputat. Saya kebetulan orang BST nih Pak. BST tahu BST? Bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi Sonowan dikit. Tapi tinggal di Ciputat. Ternyata saya diundang ceramah itu 18 jam dalam perjalanan. 18 jam, naik pesawatnya 6 jam setengah. 6 jam setengah sampai ke Sulawesi Utara. Ketika sampai ke Manado, dari Manado masih 8 jam setengah. Akhirnya saya punya kesimpulan, Indonesia luas sekali. Naik pesawat 6 jam setengah. Kalau kita pergi haji berapa jam itu? 9 jam, berarti berapa jam lagi itu? Itu 9 jam bisa berangkat haji ke Mekah. Ini 6 jam setengah karena transit dulu di Makassar. Itu bisa 6 jam setengah ditambah perjalanan 8 jam setengah. Kurang lebih dari perjalanan yang ada itu menjadi 18 jam. Indonesia saya bilang ini kaya raya. Kepulauannya itu luar biasa. Sampai 17.000 pulau. Itu belum ditambah Pulau Gadung, Pulau Gebang. Belum ditambah Pulau Kambing. Pulau Lentut belum. Ya kan? Indonesia ini kaya raya. Sampai kalau boleh dibilang orang yang mencari emas itu luar biasa. Mencari emas, ada yang sampai 2 gram mencari emas. Ada yang bilang orang dapat kadang satu hari bisa sampai setengah kilo. Bahkan di Indonesia kekayaannya itu sampai ada dapat 80 kilo, namanya Mas Joko. Mas Joko. Indonesia nih kaya luar biasa. Makanya banyak bahasa perbedaan. Dalam Al-Quran dinyatakan wahtilafu al-sinatikum. Ada perbedaan etnis, budaya, bahasa. Coba kita lihat. Kalau orang Sunda, dia kalau mau permisi bilang punten, mangga. Kalau punten, jawabannya sesuai dengan yang kita sampaikan. Kalau jawabnya, kita bilang permisinya lebih halus, punten, mangga. Kalau punten, nah itu kan beda ya. Artinya berbeda. Orang Sunda ada adatnya punten. Kalau orang Solo kakinya diinjek, dia bilang apa? Maaf, kaki saya keinjek udah biru duluan. Ya kan? Beda sama orang Jawa Tengah yang lainnya. Dia bilang apa? Nun sewu, minta uang 1.000. Kalau orang Betawi, bujuk deh. Nah ini bisa kita lihat perbedaan-perbedaan. Kadang-kadang perbedaan baik itu etnis, baik itu agama. Jangan kita menganggap kita yang paling benar. Kita saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin, bersama-sama. Kita bangun ini Aqua, Danon Aqua Group, atau apa namanya, PT Tirta Investama, terutama yang ada DC Pulau Kambing. Kita doakan sekali lagi agar senantiasa zero accident, senantiasa targetnya semakin meningkat. Amin ya robbal. Nah ini yang perlu diingat kembali. Di dalam Al-Quran tadi kalau Pak Joko mengutip surah Al-Baqarah, tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ternyata ada resep.
Di dalam surah Ali Imran ayat 133 ayat 134, kalau kita ingin memperoleh derajat takwa, ada beberapa amalan yang mesti kita lakukan. Uiddat lil muttaqin, yang ternyata surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa saja amalan? Yang pertama, alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra. Yang pertama resepnya agar kita senantiasa derajat takwa meningkat, bukan hanya di Ramadan. Makna Syawal tadi telah disinggung oleh Pak Joko dalam kamus Mu'jam Al-Wasit. Dalam kitab Lisanul Arab dinyatakan Syawal itu peningkatan. Peningkatan amal kebaikan. Peningkatan, harapannya kita jangan bangga dengan prestasi misalkan 112, justru kita tingkatkan. Mudah-mudahan targetnya mudah-mudahan tahun ini 200%. Amin. Ya Rabbal, terus belajar dan belajar. Kata Bung Mario Teguh, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Sehingga saat kita memiliki prestasi itu tidak bangga, tapi justru ditingkatkan kembali. Inilah yang harapannya kita halal bihalal, yang Allah telah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan bersatu pedulah, berpegang kepada tali Allah, wala tafarraqu, jangan kita bercerai-berai. Mudah-mudahan karena waktunya al-waktu qad daik, karena waktunya sudah singkat, ini diingatkan oleh panitia bahwa mudah-mudahan sekali lagi yuk bersama-sama dengan acara halal bihalal ini kita tingkatkan saling menghargai dengan bekerja sama. Jangan lupa kalau kita memiliki rezeki, jangan lupa untuk tingkatkan bersedekah. Kalau kita sedekah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa pergi haji. Amin. Mau tahu resep pergi haji? Ustadz saya ini, saya belum tutup, dia ngasih pesan. Kalau kita ingin pergi haji gampang, resepnya cuma 3. Yang pertama apa Pak Ustadz? Perbanyak baca surat Al-Hajj. Karena bicara tentang haji sejarah tentang haji. Yang kedua, kalau kita berbulan-bulan baca surat Al-Hajj tidak bisa, yang kedua surat Ibrahim, biar mendapatkan panggilan dari Nabi Ibrahim. Kalau belum dapat juga, yang terakhir ajian pamungkas surat Tanah. Kira-kira dapat berangkat ini Pak Jatan? Insya Allah berangkat. Pak Ustadz, saya punya 2 mobil. Kalau Ustadz saya menyarankan kalau kita punya 2 mobil, jual 1 buat pergi haji. Amin ya Rabbal. Pak Ustadz, saya punya mobil 1, kontrakan 2, jual kontrakan 1 buat pergi haji. Amin. Pak Ustadz, saya nggak punya mobil, nggak punya kontrakan, tapi bini 2. Jual 1 lagi. Akhir kata ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ditambah daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele, karena saya lihat jamaah udah pada lapar dan ngantuk. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung doa. Yuk bersama-sama kita berdoa. Bagi yang muslim saya pimpin, bagi yang non muslim berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, yang kasih sayangmu tidak pernah terbilang. Engkau yang Maha Pengasih, yang kasih sayangmu tidak pernah pilih kasih ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal ya Allah, agar kami bisa menafkahi kepada keluarga kami dari rizki yang halal ya Allah, agar kami semuanya memiliki anak yang soleh dan yang solehah ya Allah, yang bisa bermanfaat bagi keluarga kami ya Allah,
bagi umat ini ya Allah, bagi bangsa ini ya Allah, bagi agama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami sehat wal afiat ya Allah, agar kami bisa bekerja secara maksimal ya Allah, untuk kemajuan PT Aqwa yang dimuliakan oleh Allah ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Razzaq yang maha memberi rizki, izinkanlah ya Allah kepada kami mendapatkan rizki yang banyak dan berkah ya Allah, agar kami tidak sayang-sayang untuk bersedekah ya Allah, agar kami tidak sayang untuk infak ya Allah, agar kami tidak sayang-sayang untuk menunaikan ibadah haji ya Allah, menunaikan ibadah umrah ya Allah. Dengan izin-Mu ya Allah, mudahkanlah kami semuanya ya Allah, bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Dengan izin-Mu ya Allah, berikanlah kemudahan kepada keluarga kami untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Dengan izin-Mu ya Allah, mudahkanlah kami bisa menghajikan dan mengumrahkan kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Dengan izin-Mu ya Rahman, ya Razzaq, berikanlah kemudahan kami ya Allah, agar kami bisa memberangkatkan haji dan umrah mertua kami ya Allah yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal dunia ya Allah, yang kami tidak sempat meminta maaf kepada mereka ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah, baik bapak kami, ibu kami ya Allah. Berikanlah rizki kepada mereka, rizki yang banyak ya Allah, agar mereka taat ibadah ya Allah kepadamu ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah hati kami ya Allah untuk membuka maaf ya Allah bagi saudara-saudara kami yang memiliki salah kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah maaf ya Allah, mudahkanlah maaf ya Allah saudara-saudara kami ya Allah, yang mereka yang senantiasa kami buat ulah bagi mereka ya Allah, yang menyakiti hati mereka baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Bukakanlah hati mereka ya Allah untuk bisa memaafkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.